Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Ainun Surya, NIM 181 dari Prodi Sistem Informasi kelas B, akan menjelaskan sedikit tentang word embedding. Apa itu word embedding? Word embedding adalah metode representasi teks dalam natural language processing yang mengubah kata menjadi vektor numerik berdimensi rendah yang mengandung makna dan hubungan simatik antar kata. Berbeda dengan Big of Word dan TF-IDF, word embedding memahami konteks dan makna kata, bukan sekedar menghitung frekuensi. Tujuan word embedding yang pertama, mempresentasikan kata dalam bentuk numerik bermakna, mengubah kata menjadi vektor angka yang tidak hanya bisa diproses komputer tetapi juga mengandung makna. Yang kedua, menangkap hubungan semantik antar kata. Kata yang memiliki makna mirip akan memiliki representasi vektor yang saling dekat. Yang ketiga, mengatasi keterbatasan Big of Word dan TF-IDF. Word embedding memperhatikan konteks dan makna, bukan hanya frekuensi kata. Yang keempat, mendukung analisis teks tingkat lanjut, digunakan sebagai dasar untuk model NLP yang lebih kompleks. Fungsi dari words embedding yang pertama, analisis sentimen, membantu model memahami emosi atau opini dalam teks secara akurat. Yang kedua, text similarity, mengukur kemiripan teks berdasarkan makna, bukan hanya kata yang sama. Yang ketiga, chatbox dan sistem tanya-jawab, memahami maksud pertanyaan pengguna meskipun kalimatnya berbeda. Yang keempat, sistem rekomendasi, merekomendasikan konten berdasarkan kesamaan makna teks. Yang kelima, klasifikasi dan clustering teks, mengelompokkan teks berdasarkan topik atau konteks yang serupa. Contoh penerapan word embedding dalam dunia kerja. Yang pertama, analisis sentimen pelanggan dalam bidang e-commerce dan perusahaan jasa. Word embedding digunakan untuk memahami opini pelanggan meskipun menggunakan kata berbeda. Yang kedua, chatbot dan virtual assistant dalam bidang perbankan dan pemerintahan dan customer service. Chatbot memahami pertanyaan pengguna walaupun kalimat tidak persis sama. Yang ketiga, text similarity dan pencarian dokumen dalam bidang perusahaan instansi pemerintah, digunakan untuk mencari dokumen yang mirip secara makna, bukan hanya kata. Yang keempat, sistem rekomendasi konten dalam bidang media online, dan startup digital. Artikel rekomendasi berdasarkan kesamaan topik dan makna. Yang kelima, klasifikasi dan pengelompokan dokumen dalam bidang administrasi dan akademik, mengelompokkan data berdasarkan topik secara otomatis. Yang terakhir, deteksi plagiarisme berbasis makna dalam bidang pendidikan dan penerbitan, mendeteksi kesamaan makna meskipun susunan kata berbeda. Word embedding dilakukan melalui beberapa tahapan utama untuk mengubah kata menjadi vektor numerik yang bermakna. Yang pertama, pengumpulan data teks. Yang kedua, pre-processing teks. Yang ketiga, pembuatan vokabulari. Yang keempat, pelatihan model word embedding. Yang kelima, pembentukan vektor kata. Dan yang terakhir, penggunaan word embedding. Dan ini adalah codingannya. Tokenisasi ini berfungsi memecah kalimat menjadi kata. Lalu vektor size ini berfungsi dimensi vektor kata. Lalu
Lalu ini word to face adalah mengubah kata menjadi vektor numerik. Seperti ini. Saya suka makan nasi menjadi saya makan nasi goreng. Dia suka makan mie. Kami makan nasi bersama. Dan ini pemecahannya. Kata yang mirip dengan nasi bersama ada 0,124 dan seterusnya. Mie ada 0,073 dan seterusnya. Lalu makan 0,04 dan seterusnya. Inilah kata yang dipecah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.